Sebelum acara dimulai, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Lumayan. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman, amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Ahal, yakni pengasuh pondok pesantren Mualimin dan Mualimat Babakan Ciwaringin Cirebon, yang dalam hal ini masih dalam proses mengajar santri dan santriwatinya. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim Halali LCMA. Beliau merupakan pembimbing yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian pada kesempatan keberangkatan umrah El-Kanza 31 Juli 2025. Dan yang kami hormati seluruh jajaran direksi El-Kanza yang telah hadir bersama kita, yakni Bapak Ustadz Haji Ali Hamidi Esos selaku Direktur Utama El-Kanza, dan telah hadir juga di sini ada Direktur Keuangan dari El-Kanza, Al-Ustadz Haji Rafiq Sulhi STMM, dan yang kami banggakan juga telah hadir Dr. Haji Ibnuddin MHI. Beliau ini selaku dosen pembimbing saya, Masya Allah. Dan tak luput juga, dan yang kami banggakan dan yang kami harapkan keberkahannya, seluruh jamaah umroh El-Kanza keberangkatan 31 Juli 2025. Insya Allah, semoga Allah akan memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara pada acara manasik persiapan keberangkatan umroh 31 Juli 2025 ini akan membawakan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Ala hadinihi wa kulli sholahi hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga acara pada hari ini dapat membawakan kita berkah dan juga kemudahan bagi perjalanan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Operasional El-Kanza kepada beliau Al-Mukarram Dr. Haji Ibnuddin MHI. Waktu tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja wal umrata ila baitillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan para pembimbing ibadah yang akan mendampingi para jamaah umrah Al-Kanza keberangkatan tanggal 31 Juli 2025. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Marzuki Ahal. Beliau selaku pembimbing ibadah dan juga pengasuh pondok pesantren Mu'alimin Babakan Ciwaringin Cirebon, dan akan didampingi oleh Al-Mukarram Akhin Al-Mahbub Dr. Haji Ahmad Ibrahim Halil LCMA. Ya, beliau pembimbing ibadah di Travel Al-Kanza Nur Khomisah, dan beliau juga merupakan saudara kandung saya, ya, kakak saya, dan juga seluruh direksi Al-Kanza, yang terhormat Bapak Haji Ali Hamidi, Bapak Haji Rafiq, dan juga pembawa acara dalam kesempatan kegiatan manasik umroh keberangkatan 31 Juli 2025 ini melalui sambungan Zoom, yaitu sahabat Ustadz Abdul Ghafur SE. Barangkali beliau juga nih merupakan familiar di tengah para jamaah semuanya, karena memang operasional di kantor yang handle kebetulan Mas Ghafur ini, dan juga Mas Reza dan seluruh manajemen Al-Kanza yang berbahagia, serta para tamu Allah, tamu Rasulullah, para jamaah umroh Al-Kanza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberangkatan umroh 31 Juli 2025 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini melalui sambungan Google Meet, ya, kita dapat bisa bersilaturahim, dapat bisa saling menyapa walaupun bertatap maya, tidak secara tatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi esensi makna dari kegiatan manasik umroh pada kali ini. Salat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat Al-Kanza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan sore hari ini merupakan kegiatan bimbingan manasik umroh persiapan, di mana insya Allah hari Kamis yang akan datang, tepat tanggal 31 Juli, Bapak dan Ibu jamaah umroh Al-Kanza akan diberangkatkan dari tanah air menuju tanah suci. Untuk itu kiranya kami dari manajemen Al-Kanza perlu untuk dapat bisa memberikan bekal, bimbingan, arahan, motivasi, serta persiapan-persiapan yang perlu disiapkan oleh para jamaah umroh sekalian, mengingat pentingnya untuk dapat bisa menjadi sebuah tolak ukur arahan dari kami supaya semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan tentunya sebelum kegiatan ini dilaksanakan, sebelumnya memang ada beberapa jamaah, ya, yang awal pendaftaran sudah mengikuti kegiatan manasik secara offline atau bergabung secara langsung ketika itu. Namun karena satu dan lain hal, karena untuk keberangkatan umroh milad Al-Kanza 31 Juli 2025 ini
Alhamdulillah jamaah yang bergabung dengan Al-Kanza ini dari beberapa wilayah di seantero negeri ini ya, dan tentunya kita menggunakan media digital seperti Google Meet seperti ini untuk memudahkan kita berinteraksi dan juga untuk dapat bisa mendengarkan bersama-sama arahan para guru kita, para pembimbing ibadah yang nanti akan mendampingi para jamaah umroh menuju tanah suci untuk dapat bisa menyempurnakan ibadah umroh dengan secara sempurna. Dan juga nanti akan disampaikan secara teknis keberangkatan sampai dengan kepulangan serta program-program apa saja yang akan dilaksanakan pada kegiatan umroh milad pada kali ini. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian merupakan orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjadi tamunya. Allah memilih Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dimampukan oleh Allah untuk menjadi tamunya. Untuk itu perlu menjadi syukur untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga Bapak dan Ibu sekalian diharapkan nanti mohon untuk dapat bisa senantiasa menjaga kesehatan selama di tanah suci, karena memang saat ini kondisi cuaca di tanah suci masih musim panas ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian mohon mempersiapkan diri, jaga kesehatan dan juga menjaga kondisi di mana Bapak dan Ibu sekalian insya Allah akan senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam proses ibadah nanti di tanah suci. Dan juga kami pun berharap mudah-mudahan perjalanan umroh milad ini berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya, dan Bapak dan Ibu sekalian pulang ke tanah air insya Allah memperoleh umroh yang makbulah dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Bapak dan Ibu sekalian dalam pelaksanaan kegiatan umroh milad ini, Bapak dan Ibu sekalian akan didampingi oleh para pembimbing profesional dan juga mutawif yang berpengalaman. Insya Allah akan didampingi dari tanah air sampai dengan tanah suci. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian akan didampingi oleh guru-guru kita semua ya, yaitu Bapak Haji Marzuki dan juga Bapak Ustadz Haji Ahmad Ibrahim, dan mutawif yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sekalian yaitu Ustadz Zubairi. Insya Allah para pembimbing kita juga ya secara aktif, intens memberikan pendampingan baik itu dalam hal ibadah dan juga dalam hal yang lain sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan umroh bersama Al-Kanza menjadi umroh yang cerdas dan juga umroh yang bahagia. Dan dari kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga kami mohon saran dan masukannya untuk dapat bisa memberikan layanan yang optimal maksimal kepada para calon jamaah umroh Al-Kanza. Karena bagi kami khidmatul mu'tamirin syarafun lana, khidmah kepada para tamu Allah, tamu Rasulullah, para jamaah umroh Al-Kanza merupakan kemuliaan bagi kami. Service excellent merupakan hal yang diutamakan bagi kami, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dapat bisa meraih keberkahan perjalanan umroh bersama kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sempurna milik Allah, kurang milik kami sebagai hambanya. Syukur kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi mempunyai gambaran bagi kita semua tujuan dari acara manasik umroh keberangkatan 31 Juli 2025 ini. Jadi nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk
mencatat apabila nanti ketika pemateri menyampaikan ada yang perlu ditanyakan, boleh. Nanti di sesi akhir kita membuka sesi pertanyaan, dan jika waktunya tidak cukup nanti bisa kita lanjut di grup WhatsApp ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, berhubung pemateri kita sekaligus pembimbing kita sudah siap, yakni Bapak Dr. Haji Ibrahim Haleli LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Mohon izin, Pak Haji, suaranya masih Dimute. ya, masih di mute. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ya Bapak Ali Hamidi ya sebagai direktur yaitu Elkanza ya, yang kami hormati dan yang kami muliakan yaitu Bapak Dr. Ibnuddin MHI ya. Kemudian Bapak Hidayatul Ghafur yang kami hormati dan yang kami muliakan ya, dan juga dari tim official dari Elkanzatur serta seluruh jamaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi, kita bisa bertemu walaupun fisik kita tidak bertemu, tapi tatapan kita ya, tatapan yang bisa mempertemukan kita di Baitullah insyaallah ya. Salam kita sampaikan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besarnya, para sahabatnya ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, perkenalkanlah saya Ibrahim Halali akan mendampingi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya ya pada tanggal 31 Juli 2025 untuk menuju ke Tanah Suci ya. Saya hanya sebagai pemandu aja ya, yang tukang ngangkat-ngangkat koper ya. Insyaallah guru kami ya, yaitu Bapak Kiai Haji Marzuki, beliau yang akan membimbing kami semuanya ya dalam berbagai pelaksanaannya, dan juga insyaallah beserta dengan terbukanya ya ibunya Ida dan juga dengan putrinya ya. Jadi insyaallah berangkat, dan insyaallah ini suatu perjalanan yang insyaallah perjalanan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan, dan insyaallah bukan hanya kali ini kita bisa berangkat, tapi insyaallah tahun-tahun yang akan datang kita pun bisa berangkat bersama dengan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin ya. Ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, maka ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Next. Ya, panggilan Allah itu yang pertama adalah panggilan azan. Ya, azan ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana kita bisa merespon? Apakah kita bisa langsung untuk segera mengambil air wudhu atau justru sebaliknya, ya? Kita ketika azan masih entar deh kan gitu ya. Yang kedua, panggilannya adalah yaitu kematian. Kematian juga ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tertolak, ya. Kemudian yang ketiga yaitu berkunjung ke Baitullah. Ya, maka ini adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa dikatakan orang yang beruntung? Karena yang memanggil kita langsung, yang memiliki alam semesta, yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan kehidupan kepada kita semuanya, ya. Maka keberuntungan yang sangat luar biasa, ya. Maka panggilan Allah dengan panggilan manusia itu berbeda. Ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan menjadi tamunya Allah. Ya, next. Ya, apa itu tamu Allah? Yang pertama adalah orang yang berperan di jalan Allah, termasuk tamu Allah. Al-Hajj, orang yang melaksanakan ibadah haji termasuk tamu
Allah al-mu'tamir, yaitu orang-orang umroh termasuk tamu Allah. Maka kalau kita menjadi tamunya Allah, itu berbeda dengan tamu manusia. Kalau tamu menjadi tamunya manusia, kita akan diberikan suguhan, kita akan memberikan kenikmatan, memberikan fasilitas, ya. Ketika saya dipanggil oleh Pak Presiden ke Istana Negara, ya, kemudian kita bertemu, kita ngobrol, kemudian apa, dikasih fasilitas. Setelah itu, ayo silahkan makan-makan, silahkan, ya, cemilan-cemilannya dimakan dan seterusnya. Tapi ketika kita menjadi tamunya Allah, yang ada adalah yaitu ujian. Ya, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Seolah-olah kita menjadi tamunya Allah, ini akan berjalan mulus dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru ada ujian-ujian. Ya, nanti kita akan merasakan, ya, kadang ujian itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita diuji, ya. Kadang-kadang yang di kamar, yang satu suka AC, yang satu nggak suka AC, oh berantem gara-gara AC. Ya, yang satu ahli hisab, suka ngerokok, yang satu nggak ngerokok, wah itu bisa ribut, ya. Yang satu kalau di kamar mandi lama banget kayak orang i'tikaf, ya. Nah, ini juga bisa jadi berantem gitu, ya. Suami istri kadang-kadang gara-gara yaitu apa? Ya, beli sajadah, yang satu pengen belinya satu kodi, yang satu pengen belinya satu lusin, nah, bisa berantem juga itu, ya. Jadi kadang-kadang hal yang sepele itu kadang-kadang di sana yaitu apa? Bisa menjadikan perselisihan di antara kita semuanya, ya. Maka dalam Al-Qur'an itu jelaskan fala rafata wala fusuq wala jidala fil hajj. Fala rafat, jangan kita yaitu berbuat rafat. Apa itu rafat? Ya, itu kata-kata tindakan kita yang mengandung birahi kita. Ya, itu adalah rafat, ya. Begitu kita lihat orang Turki, Masya Allah, cantiknya orang Turki, kan gitu. Padahal kita lagi sedang berihram, ya. Lagi kita ke Emirat. Di Emirat itu pramugarinya bule-bule, kan gitu, ya. Kita sudah berpakaian ihram, ngeliat bule nggak mau berhenti matanya, melotot aja kayak ikan panda, gitu, ya. Jangan sampai. Kenapa? Itu adalah suatu penglihatan ataupun tindakan kita yang mengarah ke rafat. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik. Ya, berbuat fasik, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandal orang lain, kemudian kita ngambil sandal orang juga, kan gitu, ya. Kenapa? Sambil saya kan diambil orang-orang, masa saya enggak? Jangan, ya. Wala jidal, jangan juga sampai itu ya, jangan sampai apa? Kita itu apa? Terjadi jidal. Apa itu jidal? Jidal itu adalah terjadi pertengkaran, ya, gara-gara hal sepele jadi bertengkar kita. Masya Allah. Maka kita jaga semuanya. Ya, yang namanya itu harus ikut aturan. Aturannya apa? Aturan yang memiliki aturan. Siapa yang memiliki aturan? Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kadang-kadang banyak di antara kita semuanya, kadang-kadang apa, ketika berpakaian ihram masih memakai celana dalam. Ketika saya tanya kenapa pakai celana dalam, kan masa saya nggak pakai celana dalam, nggak biasa Ustaz, saya nggak pakai celana dalam. Saya bilang ini yang bikin aturan bukan saya, yang bikin aturan Allah. Ya, kita jadi tamu Allah, ikut aturannya Allah. Ya, bukan berarti apa? Bukan berarti saya tidak memperbolehkan memakai celana dalam, bukan. Aturan saya silakan, tapi adalah aturan Allah yang Maha mengetahui. Saya tidak mungkin, yaitu apa? Meraba setiap orang, pakai celana dalam enggak nih bapak-bapak nih, periksa satu-satu, kan enggak mungkin. Ya, maka apa? Kembali ketika kita jadi temannya Allah, maka apa? Maka yang bikin adalah ikutin aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tamu Allah dengan tamu manusia berbeda. Ketika kita menjadi temannya manusia, yang ada adalah fasilitas-fasilitas. Tapi ketika kita menjadi temannya Allah, yang ada adalah yaitu akan ada ujian-ujian. Maka ketika kita mendapatkan ujian itu, ya, maka apa? Satu, banyakin kita beristighfar, ya. Banyak kita beristighfar, ya. Dari ujian dari siapapun, ya. Kadang-kadang ketika kita di Madinah, kita mau ziarah, sudah kita buru-buru mau berangkat, kumpul jam 7, kan gitu. Nggak taunya ada ibu-ibu nenteng, dia itu nenteng apa? Nenteng belanjaan. Bapak-bapak di sana barangnya murah-murah. Masya Allah, yang lain sudah nungguin setengah jam lebih, ya. Nah, itulah gangguan kita, itulah ujian kita. Maka Pak, rame-rame baca istighfar, astagfirullah, gitu, ya, supaya dia sadar, gitu. Ya, gitu, ya. Oke, kemudian apa itu umrah? Umrah adalah ibadah hidupkan dengan berikhram dari miqat, kemudian melaksanakan tawaf sa'i dan tahallul dilakukan secara tertib, ya. Insyaallah miqat kita berada di Yalamlam. Ya, Yalamlam itu sekitar 20 menit, ya, atau 15 menit sebelum pesawat mendarat, ya. Maka insya Allah yaitu apa, kita berpakaian ihram bawahnya mulai dari tanah air, ya. Mulai dari kita Soekarno Hatta, kita bawahnya sudah menggunakan
pakaian ihram bawahnya saja, atasnya kita pakai baju elkanza ya. Nanti ketika kita transit, ya kemudian apa? Kita naik pesawat, kita pakaian yaitu pakaian ihram kita ya. Nanti niatnya kapan? Niatnya di atas pesawat ya. Jadi sebelum niat nanti saya akan kasih aba-aba. Kenapa? Karena tidak mungkin, yaitu apa? Ketika persis di atas Yalamlam, kemudian saya melafadzkan niat bareng-bareng. Kenapa tidak mungkin? Karena posisi pesawat itu lagi landing. Ketika posisi landing, maka tidak diperbolehkan satu penumpang pun itu dia akan berjalan-jalan. Ya, maka biasanya apa? Biasanya saya ya sekitar setengah jam sebelum kita miqat, ayo sudah kita mulai ya. Yaitu apa? Nggak apa-apa, kita mulai niatnya terlebih dahulu ya, supaya Pak jangan sampai melewati miqat kita ya. Maka kita insyaallah akan niat begitu, labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah, maka larangan-larangan ihram sudah berlaku bagi kita semuanya ya. Oke, next. Nah, kemudian apa persiapan sebelum kita umrah? Satu, niat yang ikhlas. Ini adalah sangat penting bagi kita semuanya. Kenapa? Karena baginda Rasul Muhammad SAW, sayati zamanun yahidju ala ummati aghniyahum linuzzah. Akan datang suatu masa di mana orang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, niatnya adalah untuk jalan-jalan. Ya, untuk jalan-jalan. Banyak-banyak ya yang seperti itu. Ya, ada satu jamaah bilang, Ustadz, saya sudah sering kemana-mana. Yang belum pernah saya injak itu Mekah. Kayak apa sih Mekah gitu? Ya, ada yang model kayak gitu. Saya bilang, Masya Allah. Sampai di Mekah itu cuma numpang tidur doang. Yang lain pada ke masjid, ayo kita ke masjid. Udahlah nanti aja ya. Ke masjidnya sudah tahu kok masjidnya. Ya giliran yang lain pada ibadah, dia nggak mau ibadah ya. Nah, ini sayang sekali. Kenapa? Ketika kita berada di Masjidil Haram, maka pahala kita ketika berada di Masjid Nabawi sama dengan kita beribadah 100.000 kali lipat ya. Rugi kalau misalkan yaitu kita tidak bersolat atau tidak melakukan kebaikan-kebaikan kita berada di Masjidil Haram. Yang kedua, bertobat dari segala dosa ya. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena taubat kita ke sana itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Kita minta ampun sama Allah. Banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Maka disinilah yaitu apa? Kita bertobat, ya Allah, ya Tuhan kami berangkat ya Allah ke tanah suci ya Allah. Betapa banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Kami ingin kembali kepada Engkau ya Allah. Betapa kemaksiatan yang selalu kami lakukan ya Allah. Maka kita ingin kembali kepada Engkau ya Allah, ya. Maka kita bertobat dari segala dosa kita. Yang ketiga, selesaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu apa? Haknya Allah, ya, yaitu ada salat, zakat, nazar, ya, fidyah, ya. Maka apa? Selesaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Selesaikan juga haknya manusia. Apa itu? Meminta maaf kalau ada kesalahan. Terutama yang masih punya orang tua, ya minta maaf, minta ridhonya. Kenapa? Karena Allah tidak akan ridho kecuali dengan orang-orang yang dia selalu minta maaf pada orang tuanya. Ridhonya Allah adalah tergantung daripada ridhonya kita semuanya. Ya, yang masih punya hutang piutang, urusin hutang piutangnya. Ya, kemudian bekal untuk keluarga yang ditinggalkan juga. Ya. Nah, kemudian apa? Mencari keridhaan kepada orang tua, suami, istri, ya, keluarga terdekat kita, ya. Kita minta ridho sama mereka semuanya. Jangan sampai masih ada ganjalan-ganjalan dalam kehidupan kita ketika kita berangkat menuju ke tanah suci, ya. Kemudian biaya umroh dari sumber yang halal dan mengikuti manasik haji, ya. Ini persiapan sebelum kita melaksanakan ibadah umroh kita. Next. Nah, umroh itu hukumnya apa? Umroh itu hukumnya yang pertama ada yang wajib. Apa itu umroh wajib? Umratul Islam. Apa itu umratul Islam? Umroh yang pertama kali dilaksanakan itu namanya umratul Islam. Ya, jadi kalau misalkan kita baru pertama kali melaksanakan ibadah umroh, belum pernah kita berhaji, maka namanya umratul Islam. Ya, maka hukumnya dia itu wajib. Yang kedua itu umroh yang dinazarkan. Nah, ini juga hukumnya wajib, umroh yang dinazarkan. Bagaimana umroh yang dinazarkan? Kalau saya sembuh dari penyakit saya akan melaksanakan ibadah umroh. Nah, Allah kemudian angkat penyakitnya, walaupun dia sudah pernah umroh 1000 kali, maka hukumnya dia umroh yang dinazarkan, hukumnya adalah wajib. Ya, ataupun apalagi ketika misalkan saya berbisnis, kemudian saya mengatakan seandainya goal saya dalam bisnis saya, maka apa? Maka saya akan, yaitu apa? Ya, melaksanakan ibadah umroh. Dia sudah 100 kali pernah umroh. Kemudian ketika dia itu ya melaksanakan atau dia mendapatkan goal tendernya, maka apa? Dia hukumnya wajib untuk melaksanakan
ibadah umroh. Namanya dan adalah umroh yang dinadarkan. Yang kedua adalah umroh yang sunnah. Bagaimana umroh yang sunnah itu adalah umroh yang dia itu pernah sebelumnya melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, maka hukumnya adalah sunnah. Ya, next. Kemudian apa keutamaan ibadah umroh? Satu, menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, mendapatkan pahala surga, insyaallah. Ya. Yang ketiga yaitu pahalanya setara dengan berjihad. Kenapa dalam salah satu hadis itu dijelaskan? Yaitu apa? Ya Rasulullah, bahwasanya bagaimana kami bisa berjihad seperti hanya laki-laki, maka baginda Rasul SAW yaitu apa? Jihadnya seorang perempuan adalah ketika dia melaksanakan ibadah haji, ya maka itu adalah jihadnya seorang perempuan. Kemudian bisa kemiskinan, ya. Insyaallah ketika kita melaksanakan ibadah umroh, maka apa? Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan di dalam rezeki kita semuanya, ya. Insyaallah kalau sekarang kita berangkat sendiri, insyaallah tahun-tahun yang akan datang kita bisa berangkat beserta dengan keluarga besar kita, ya. Maka apa? Umroh itu bisa menghapuskan kemiskinan. Insyaallah apa yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke, next, ya. Kemudian sebelum kita berangkat, apa yang kita lakukan? Satu, sholat sunnah safar. Nah, mulai dari rumah kita masing-masing, sebelum kita berangkat ke bandara, ya kita akan sholat sunnah safar terlebih dahulu. Ya, niatnya apa? Usalli sunnat safari rok'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Baca doa safarnya, ada dalam buku panduan. Kemudian yaitu apa? Sholat jamak dan qashar. Ya. Nah, kalau misalkan dia itu sudah mulai ya bepergian dari rumah dia, maka pas sholatnya bisa dijamak dan sholatnya bisa diqashar, ya ketika sudah keluar dari rumahnya, gitu ya. Misalkan kita berangkat yaitu apa sampai di bandara jam berapa? Jam 1 kita belum sholat, maka apa? Maka bisa sholatnya itu dijamak dan diqashar, ya. Niatnya apa? Niatnya adalah usolli fardhu dhuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin qasran lillahi ta'ala, ya kepanjangan. Saya sholat zuhur 2 rakaat digabung dengan asar, ya lillahi ta'ala, ya pakai bahasa Indonesia aja, ya. Kemudian sholat asarnya saya sholat asar digabung dengan zuhur, saya sholat asar 2 rakaat digabung dengan zuhur lillahi ta'ala, ya maka itu ada dengan dijamak ya dan qashar, ya. Kemudian apa? Nanti sholat maghribnya kemungkinan besar adalah di atas pesawat. Karena biasanya pesawat Emirat itu take off-nya adalah sekitar 5 menit ya, 5 menit sebelum jam 6 ya, sekitar jam 17.55. Jadi kemungkinan besarnya maghrib pas pesawat take off, ya. Maka apa? Kalau kita punya wudhu, begitu pesawat kita take off, masuk waktu maghrib, kita langsung bisa melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya'nya. Maghrib 3 rakaat, isya'nya bisa 2 rakaat, ya. Kita tidak mungkin untuk bisa berada sholatnya di Dubai. Kenapa? Transit kita cuma 1 jam 45 menit, ya. Jadi cuma ganti pesawat, kemudian kita menuju gate yang baru, ya. Kemudian setelah itu apa? Kita akan masuk pesawat lagi. Maka itu apa? Sholatnya mungkin di atas pesawat, ya. Sholat maghrib dan sholat isya'nya, ya. Kalau misalkan yang batal wudunya, maka bisa bertayamum, ya. Bertayamum itu apa? Bertayamum itu ya yaitu apa? Mengganti air wudhu kita dengan debu. Ya, maka apa? Ketika kita bertayamum ya ambil dulu debunya dari depan apa? Dari depan kursi kita ambil. Kemudian kita niatkan nawaitu tayammum lis-sibahati sholati lillahi ta'ala. Saya niat tayamum karena Allah. Ya. Cukup 1 kali aja. Ambil lagi dari tempat yang berbeda, kemudian untuk tangan kita, ya. Untuk tangan kita seperti ini, ya. Yang luar, ya, yang garis luar adalah untuk yaitu apa? Sebelah luar, ya. Kemudian yang bagian dalam untuk bagian dalam, gitu ya. Nah, jadi cukup sekali saja, ya, yaitu apa? Muka sekali dan yaitu tangan sekali, ya. Jadi nggak usah lagi tayamum ada kumur-kumur, ya. Tayamum nyuci apa namanya? Ngegosok kaki kan gitu, nggak ada, cuma apa muka dan yaitu tangan saja, ya ketika kita bertayamum. Next, lanjut. Kemudian niat umroh ya adalah sangat penting yang tadi disampaikan bahwasanya apa niat adalah sebagai rukun yang paling penting, ya. Kenapa segala sesuatu yang kita lihatkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala. Next.
Next, lanjut. Ya. Ini program kita adalah programnya kita ke Mekah terlebih dahulu, ya. Di Madinah, langsung aja. Next, ya. Nah, jadi bagaimana cara kita berpakaian ihram kita? Nah, ini ya nanti insya Allah sampai di bandara kita akan ada pemantapan kembali ya cara berpakaian ihramnya. Kalau bagi perempuan sangat mudah sekali ya. Yang penting apa? Menutup yaitu apa? Seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan kita ya yang terbuka ya. Maka pakaian ihram bagi ibu-ibu tidak harus pakaian ihram itu berwarna putih ya. Warnanya apa? Bebas gitu ya. Maka apa? Yang dia misalkan warnanya selain putih juga diperbolehkan ya. Itu adapun ihram bagi bapak-bapak ya sudah disediakan dari pihak travel kita ya. Dan insya Allah nanti ya kita juga akan praktekkan bagaimana cara berpakaian ihramnya ketika kita manasik di bandara. Next. Nah, kemudian apa? Kemudian tadi ya sebelum next lanjut. Next. Lanjut. Ya, ini persiapan umroh. Apa persiapan umroh? Ya, persiapan umroh itu yang pertama mandi sunnah ihram. Ya, jadi mandi sunnah ihramnya silakan bapak-bapak yaitu di rumah masing-masing. Ya, yang dari Indramayu mungkin ya, dari Indramayu, yang dari Jakarta silakan ya. Ketika kita mandi ihram, yaitu apa? Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita niatkan ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ya Allah, kami masih bisa ya Allah, yaitu ya mandi sendiri ya Allah. Besok kami akan dimandikan oleh orang lain ya Allah. Ya, jadi apa? Mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita. Ya, kemudian apa yang kedua berwudu. Ya, kemudian apa? Ya, kemudian kita yaitu berpakaian ihram ya, boleh ya ketika kita di bandara memakai minyak wangi ya. Memakai minyak wanginya kapan ya, silakan ya ketika berpakaian ihram, tapi apa, memakai minyak wanginya di badan kita, jangan di kain ihram kita ya. Begitupun ibu-ibu di badan kita atau di badan ibu-ibu ya untuk menggunakan minyak wanginya. Kemudian insya Allah sholat sunnah ihramnya dilakukan di atas pesawat ya. Jadi nanti ketika kita sudah niat ya, maka kita bisa dilanjutkan dengan sholat sunnah ihram ya. Kemudian niat umrohnya di atas pesawat kita ya. Niat umrohnya adalah labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka kalau sudah kita berniat, larangan-larangan ihram sudah berlaku bagi kita semuanya ya. Maka teruskan kita dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik ya Allah, ya Tuhan kami penuhi panggilanmu ya Allah untuk datang ke tanah suci ini ya Allah ya. Kami datang ya Allah untuk memenuhi panggilanmu ya Allah. Kenapa ini bukan panggilan biasa ya Allah? Kau yang menggerakkan hati kami ya Allah untuk bisa datang ke tanah suci ini ya Allah, memenuhi panggilan dari Engkau ya Allah ya. Maka labbaik la syarika lak, labbaik ya Allah, ya Tuhan kami tiada sekutu bagi Engkau ya Allah, tiada sekutu bagi Engkau ya Allah. Engkau ya Allah yang memberangkatkan kami ya Allah ya. Engkau adalah Tuhan kami ya Allah ya, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke Baitullah. Sampai innal hamda, segala puji hanya milik Allah ya. Segala puji hanya milik Allah. Jangan sampai ketika kita berangkat ingin dipuji oleh orang lain. Maka innal hamda, segala pujian hanya milik Allah. Maka dalam sholat, ketika kita sholat, kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diingatkan ya? Yaitu apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku ya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian apa? Wan ni'mata, kenikmatan hanya milik Allah ya. Kita punya pasangan hidup, kita punya harta benda ya, kita punya mobil ya, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakawal mulka, sampai pun pangkat dan jabatan kami ya Allah, ini adalah merupakan amanah yang Kau berikan kepada kami ya Allah ya. Maka la syarika lak, labbaik,
kami tidak pernah mengagung-agungkan yang namanya puji-pujian, karena hakikat pujian adalah milik Engkau. Kami tidak pernah mengagungkan yang namanya harta benda kami, ya Allah, karena itu adalah merupakan amanah dari Engkau, ya, titipan dari Engkau. Kami tidak pernah mengagungkan puji-pujian, ya Allah, kami tidak pernah mengagungkan yaitu jabatan, pangkat dan jabatan kami, Allah, karena itu adalah merupakan amanah dari Engkau. Ya, makanya dalam hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dijelaskan, la yazalu qadama 'abdin, bahwasanya setiap manusia itu akan ditanya oleh Allah an umrihi fima afnah, umur kita habiskan untuk apa, ya, wa an ilmihi fima fa'al, pengetahuan kita, ya, kita gunakan untuk apa, ya, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, harta kita dari mana kita dapatkan harta kita, untuk apa kita gunakan, wa an jasadi fima ablagh, dan juga jasad kita, mata kita gunakan untuk apa, ya. Berarti kalau waktunya bukan milik kita, kemudian pengetahuannya adalah anugerah dari Allah, harta bendanya titipan dari Allah, sampai pun tubuh kita adalah bukan milik kita, maka dalam kehidupan adalah bahwasanya semuanya bukan milik kita, ya. Nah, ketika kita sadari semuanya bukan milik kita, maka apa? Tidak akan ada rasa kesombongan dalam kehidupan kita semuanya. Kenapa? Karena ini adalah semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah anugerah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita semuanya, ya. Maka terus talbiyah ini. Kenapa? Karena kunci kesuksesan kita di talbiyah. Kunci kemakmuran kita di talbiyah, ya. Gitu. Kunci kemakmuran kita di talbiyah. Ketika kita bertalbiyah, yaitu apa? Sampai batu-batuan pun, sampai pohon-pohonan yang kita lewati, mereka ikut bertalbiyah menyambut kedatangan kita semuanya, ya. Maka disinilah talbiyah sangat penting bagi kita semuanya. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, ya Allah. Hakikatnya pujian hanya milik Engkau, ya Allah, dan kami tidak patut untuk dipuji, ya Allah, karena banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Harta benda kami, ya Allah, merupakan titipan dan amanah yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jangan sampai kami membangga-banggakannya, ya Allah. Sampai pangkat dan jabatan kami ini adalah merupakan amanah dari Engkau, ya Allah. Maka justru kita malu kepada Allah, betapa banyaknya orang-orang yang tahajudnya lebih bagus dibandingkan dengan kita. Tapi justru kita dipanggil oleh Allah. Betapa banyaknya sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, yang dia itu sedekahnya lebih bagus, ya, dia amalnya lebih bagus, sholatnya lebih bagus, tapi kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kadang dalam kehidupan kita malu kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih banyak berbuat dosa kepada Allah, tapi justru Allah memanggil kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terus kita bertalbiyah sepanjang hati kita, ya. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari orang lain, ya. Jangan sampai diri kita merasa lebih baik dari sahabat kita. Jangan sampai kita merasa lebih baik dari pasangan hidup kita, ya Allah. Justru kami malu, ya Allah, ya, dengan banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan, tapi Engkau memanggil kami semuanya, ya Allah. Maka tujuan kami ke Baitullah adalah kami meminta ampun atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan dalam kehidupan kami, ya Allah, sehingga sepulang dari tanah suci kami menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, ya Allah. Amal ibadah kami lebih baik lagi, ya Allah. Hablum minallahnya dan hablum minannasnya lebih baik kembali, ya Allah, ya. Maka Masya Allah, ya, talbiyahnya harus selalu diulang-ulang dan terlalu diulang-ulang, ya. Next, ya. Nah, kemudian apa? Kemudian, ya, kita tadi berihram. Ihram itu adalah berniat haji ataupun umrah, ya, atau keduanya, yang menandakan bahwa saya mengucapkan telah masuk dalam ibadah haji dan umrah atau keduanya. Nah, ya. Jadi berpakaian ihram terlebih dahulu sebelum kita niat, ya. Tadi berpakaian ihramnya bawahnya dari tanah suci, dari tanah air, ya. Kemudian apa? Ganti nanti atasnya ketika kita sudah berada di Bandara Dubai. Kemudian mengucapkan niat di miqat, ya, yaitu apa? Niatnya labbaik Allahumma umratan, ya, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah, untuk melaksanakan ibadah umrah, ya. Kemudian khusus untuk haji dibacakan pada bulan haji, ya, diucapkan secara verbal, selain juga diikuti dengan hati kita, ya. Supaya apa? Supaya hatinya yaitu ikut, ya, untuk apa? Berniat, karena mahallun niyah, bahwasanya
tempatnya niat ada dalam hati kita. Ya, kemudian itu menjaga diri untuk tidak melakukan larangan-larangan ihram kita. Kita jaga larangan-larangan ihram kita. Ya, kapan? Setelah kita berniat. Ya, next. Oke, next. Ya, next. Ya, apa larangan-larangan ihram kita? Nah, inilah larangan-larangan ihram kita. Ada khusus bagi bapak-bapak, yaitu apa? 3 hal. 1, nggak boleh memakai pakaian yang berjahit, ya, atau pakaian atau yang menyerupai pakaian, ya. Ini kita nggak boleh, ya. Misalkan bapak-bapak boleh nggak kalau misalkan pakai pempes, bapak-bapak nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang menyerupai pakaian, ya, maka tidak diperbolehkan, ya, untuk bapak-bapak, ya. Maka Pak nggak boleh memakai pakaian, ya, atau yang menyerupai pakaian. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala, ya, nggak boleh menutup kepala, yang sesuatu yang menempel di atas kepala kita. Tapi kalau payung silahkan, ya. Jamaah dianjurkan untuk membawa payung karena biasanya bulan Juli, Agustus itu adalah puncaknya musim panas, ya. Jadi bawa kita payung kita, ya. Jadi kalau kita mau ke masjid kita bisa gunakan payung kita, ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh pakai sepatu yang menutup mata kaki, ya. Pakai aja sandal, paling enak pakai sandal swallow, ya. Kenapa sandal swallow itu tidak licin gitu, ya. Jadi itu lebih nyaman, ya. Kemudian yang khusus untuk wanita ada 2 hal. 1, tidak boleh, yaitu memakai, ya, memakai apa? Penutup muka. Nggak boleh pakai cadar ketika sedang berihram. Yang kedua, tidak boleh menutup telapak tangan, ya. Ya. Jadi pakai sarung tangan tapi yang telapak tangannya yang terbuka. Nah, kemudian larangan ihram bagi bapak-bapak dan ibu-ibu apa saja nggak boleh. 1, laki-laki dan wanita dua-duanya nggak boleh. 1, memakai wangi-wangian. Nah, ini sering terjadi. Ya, memakai wangi-wangian. Ya, kadang-kadang apa? Kadang-kadang kalau kita sudah masuk ke kamar mandi, kalau udah ngeliat sabun, nah, udah tuh, ya. Maka selama kita berihram, jauhi sabun. Kenapa? Karena sabun itu yaitu apa? Banyak unsur pewangi yang ada dalamnya, ya. Deodoran juga kita nggak boleh, ya. Apapun bentuknya, ya, ataupun parfum, ya, apalagi, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi apa? Kalau sudah niat, larangan ihram ini sudah berlaku bagi kita semuanya. Tapi kalau belum niat, silahkan, yaitu apa? Kita gunakan, ya. Kalau sebelum kita niat, boleh pakai wangi-wangian, boleh kita mencabut atau menggunting kuku kita. Tapi kalau sudah niat, sudah nggak boleh, ya. Memotong atau mencabut kuku, memotong atau mencukur rambut nggak boleh, memotong kuku nggak boleh, ya, mencabut pohon-pohonan nggak boleh, berburu binatang, pendahuluan berjima dan akad nikah. Nah, ini juga tidak diperbolehkan selama kita berpakaian ihram, ya, selama kita belum menyelesaikan rangkaian ibadah umroh kita, ya. Namun kalau sudah selesai melakukan ibadah umroh kita, maka silahkan diperbolehkan, ya. Nah, kemudian rukun yang kedua yaitu apa? Tawaf. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 putaran dalam keadaan suci dari hadas, dimulai, ya, dari garis batas tawaf dan berakhir di garis tersebut, ya. Jadi apa? Mulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad, ya. Maka apa? Tawaf, ya. Syaratnya tawaf, 1, menutup auratnya harus tertutup. Maka bapak-bapak diusahakan ketika berpakaian ihram yang bawahnya di atas pusar, jangan di bawah pusar. Kenapa? Khawatir auratnya terbuka. Yang kedua, suci dari hadas, ya, yaitu apa? Dalam keadaan mempunyai air wudu, ya. Yang ketiga, suci badan dan pakaian dari najis, ya. Maka hati-hati kalau berpakaian ihram, yaitu apa? Pakaian ihramnya yaitu apa? Jangan sampai terkena najis, ya. Ka'bah harus sebelah kiri kita, ya. Maka hati-hati tuh yang suka selfie, ya. Kadang-kadang dia muter badannya. Saya katakan kalau sudah selfie badannya muter sudah tidak sah dalam yaitu apa? Putaran tersebut, ya. Kita lagi ibadah nggak usah selfie-selfian. Kalau mau selfie-selfian selesai ibadah, mau jungkir balik silahkan, ya. Tapi kalau kita lagi ibadah, usahakan kita lebih khusyuk lagi ibadah kita, ya. Kemudian dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad, 7 putaran, ya, dilakukan di Masjidil Haram, ya. Kemudian yaitu apa? Ada niat khusus, ya, ketika tawaf sunnah, kudum dan tawaf wada, ya. Tapi kalau kita misalkan umroh, ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka apa? Maka rangkaian-rangkaian yang kita lakukan sudah kita niatkan di depan, ya. Sunnahnya mencium atau mengusap Hajar Aswad. Nah, ini sunnahnya, gitu, ya. Ya, maka apa? Biasanya ketika kita lagi berihram, kita dari jauh saja, ya.
mengusap di rukun yamani, ya, kemudian berdoa dan berzikir. Berdoa dan berzikir ini termasuk daripada sunnah. Ya, kalau dulu masih diperbolehkan kita menggunakan audio, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi. Maka apa? Silakan berzikir. Kalau suara saya tidak terdengar, maka apa? Maka silakan untuk berzikir masing-masing. Ya, gitu. Jadi jangan sampai ketika kita tidak berzikir, tidak berdoa seolah-olah tidak sah. Ya, sah insya Allah. Yang terpenting adalah 7 putaran. Gitu. Ya, walaupun dia diem aja dari awal sampai akhir dia diem aja nggak apa-apa. Ya. Itu sah secara hukum fikihnya, ya, tapi rugi. Kenapa? Doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat, ya. Maka Pak, banyakin berdoa, banyak berzikir. Yang keempat, mendekat ke Ka'bah. Kelima, berjalan kaki bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu silakan berjalan kaki, lebih afdal, ya. Kemudian sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim, ya. Ini adalah termasuk daripada sunnah-sunnah daripada tawaf, ya. Next, lanjut. Nah, macam-macam tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah tawaf penghormatan ke Baitullah, dilakukan ketika pertama kali datang ke Masjidil Haram. Ini biasanya kalau menggunakan hajinya haji ifrad, maka baru kita yaitu apa? Tawafnya tawaf kudum, ya. Tapi kalau kita umroh, maka apa? Maka ketika kita umroh, tawaf kudumnya sudah masuk include, yaitu apa? Dalam ibadah tawaf umroh kita, ya, di dalamnya termasuk ada tawaf kudumnya, gitu ya. Maka satu kali pekerjaan kita tawaf kudum dan tawaf umroh sudah terpenuhi semuanya. Yang kedua, tawaf rukun. Nah, kalau haji maka dikatakannya itu apa? Rukun haji, ya, atau tawaf ifadah, ya. Tapi kalau misalkan kita umroh, yaitu apa? Maka dikatakan itu adalah namanya yaitu adalah tawaf umroh, ya. Ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kapan? Anytime, kapanpun, ya. Tapi berbeda kalau tawaf sunnah dengan apa? Dengan ya, dengan apa? Tawaf sunnah yaitu apa? Hanya tawafnya saja, ya. Jadi kita datang, saya niat, ya, nawaitu an atufa sab'at aswat, ini lihat saya tawaf 7 putaran, tawaf sunnah 7 putaran karena Allah. Nah, setelah 7 putaran, ya, kemudian kita ke multazam, kemudian ditutup dengan yaitu apa? Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, jadi kalau tawaf sunnah tidak ada sa'inya, ya, hanya tawafnya saja. Begitupun dengan tawaf wada, ya. Apa itu tawaf wada? Ketika kita akan meninggalkan kota Mekah, maka dikatakan tawaf wada, ya. Saya niat tawaf wada 7 putaran karena Allah. Selesai 7 putaran, kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita berdoa di multazam, kemudian ditutup dengan yaitu apa? Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ya. Ini macam-macam tawaf, ya. Salam maqam tawaf. Tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran, ya. 3 putaran pertama lari-lari bagi pria, ya. Kalau sekarang itu sudah agak sedikit susah, ya. Apalagi lagi penuh sekarang, ya. Kemudian memulai dan yaitu mengakhiri yaitu di mana? Di Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, ya. Kemudian apa? Ketika di rukun yamani diangkat tangan saja. Bismillah Allahu Akbar tanpa mencium. Kenapa? Karena yang disunnahkan yaitu apa? Cukup dia itu mengusap, ya, tidak menciumnya, ya. Next. Kemudian apa? Kemudian di antara rukun yamani dan hajar aswad baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya, membaca doa, zikir dan seterusnya. Ya, silakan. Kenapa? Karena doa-doa yang kita panjatkan disitulah banyak, ya, para malaikat mengaminkan doa-doa kita semuanya, ya. Jadi rugi kalau kita tidak mau berdoa. Kenapa? Di sekitaran ketika kita melaksanakan tawaf, bukan hanya kita saja yang tawaf, tapi apa? Kita tawaf dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Selesai melaksanakan tawaf, itu apa? Salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim, ya. Kemudian apa? Silahkan baca itu surat Al-Kafirun setelah surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, yang kedua setelah surat Al-Fatihah surat Al-Ikhlas, ya. Tapi kalau Al-Kafirunnya nggak hafal, jangan coba-coba, ya. Nanti wala ana wala a'bud nggak selesai nanti, ya. Yang bisa aja bebas, ya, yaitu apa? Tidak harus suratnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya. Boleh suratnya An-Nas, Pak, boleh. Ya, yang paling pendek aja inna a'tayna, silahkan, ya, gitu, ya, tidak ada bacaan khusus, ya. Kemudian berdoa di multazam, ya, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, kemudian minum air Zam-Zam dan baru menuju yaitu Bukit Safa dan Marwah, ya.
Oke, next ya. Nah, ini adalah tata cara secara ringkasnya ya. Mulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Nah, ini adalah Hajar Aswadnya. Ya, kemudian kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, nah, kemudian apa? Baca Rabbana ya. Bismillah Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad maka dihitung 1 putaran, ya. Nah, sampai berapa? 7 putaran dan harus dalam keadaan punya air wudhu. Itu, ya. Jadi usahakan itu apa? Punya air wudhu wajib hukumnya. Kalau misalkan dia putaran pertama aman, putaran kedua aman, putaran ketiga di tengah-tengah dia keluar angin, maka gimana? Maka kalau dia keluar angin bilang itu sama siapa? Sama guide kita yang ada di belakang, ya, ada Ustadz Zubairi, ya. Minta dibantu untuk apa? Untuk mengambil air wudhu, ya. Grup yang lain meneruskan, ya. Nanti kapan kita ketemu lagi? Ketika kita berada di belakang makom Ibrahim, gitu, ya. Nah, jadi jangan sampai apa? Wah, batal daripada saya ditinggalin, udah deh terusin aja deh. Maka apa? Maka sahnya apa? Maka dia tawafnya tidak sah jadinya, ya. Oke, ya, setelah selesai barulah kita yaitu apa? Ya, meminum air Zam-Zam. Ini adalah salah satu doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum kita sa'i dianjurkan untuk meminum air Zam-Zam supaya apa? Supaya tenaga kita pulih kembali, ya. Oke, next. Ya, kemudian baru masuk pada rukun yang ketiga. Itu apa? Sa'i. Sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Ya, ya. Kalau dalam ibadah tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad, ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, ya, ke Hajar Aswad ini dihitung yaitu apa? 1 putaran. Ya, dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Ya, 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kalau sa'i enggak. Kalau sa'i itu apa? Dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diawali di Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah, ya. Nah, lantas bagaimana sih syaratnya sa'i itu? Ya, sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, syarat sa'i 1 harus didahului oleh tawaf dulu, ya. Harus tawaf dulu, ya. Tahun kemarin ada hajian, dia bilang, "Ustaz, ya, itu tempat sa'i lagi kosong, tawaf penuh banget, yuk sa'i dulu." Saya bilang jangan bikin acara sendiri gitu, ya. Kalau kita misalkan sa'i dulu harus double lagi ntar sa'inya. Kenapa? Karena syaratnya sa'i harus didahului oleh tawaf, ya, dilakukan di antara Bukit Safa dan Marwah. Tertib dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri Marwah. Kemudian yang ketujuh ada, yang ketiga, yang 4 adalah 7 putaran. Sunnah sa'i 1 punya wudhu, ya. Jadi kalau misalkan, ya, misalkan ketika kita tengah sa'i, aduh perutnya melilit, perutnya kita sakit, ya, buang aja anginnya, nggak apa-apa, ya. Ya, kenapa? Karena sa'i tidak harus mempunyai wudhu, ya. Yang kedua, menaiki Bukit Safa dan Marwah, berjalan kaki, kemudian apa? Berzikir. Nah, termasuk berzikir juga, ini termasuk daripada sunnah. Tapi rugi kalau kita tidak mau berdoa, tidak mau berzikir, ya. Kemudian berlari-lari kecil di lembah Bukit Safa dan Marwah, ya, itu ada lampu hijau. Di antara 2 lampu hijau hanya bapak-bapak saja yang dianjurkan untuk yaitu apa? Berlari-lari kecil, ya. Kemudian menghadap kiblat ketika berdoa, dan inilah sunnah-sunnah sa'i, ya. Oke, next, ya. Baru rukun, ini adalah tempat sa'i, ya, dari Bukit Safa ke Marwah, ya, bisa kita lihat. Dan di antara yaitu apa? Bukit Safa dan Marwah ada sekitar apa? Lampu hijau, dan hanya bapak-bapak saja yang dianjurkan untuk melaksanakan atau untuk berlari kecil, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diawali Bukit Safa, diakhiri Bukit Marwah, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah kita bertahallul. Itu apa? Memendekkan atau mencukur habis rambut. Ya, bagi laki-laki dianjurkan untuk mencukur habis, ya. Seorang wanita dianjurkan hanya memotong sedikit saja, ya, 1 ruas jari aja, ya. Nah, maka dalam tahallul biasanya apa? Saya bertahallul terlebih dahulu. Setelah saya bertahallul, kemudian yaitu, ya, saya akan mentahallulkan bapak-bapak dulu, ya. Selesai bapak-bapak saya tahallulkan, silakan bapak-bapak nyari istrinya masing-masing. Jangan sok kreatif.
istrinya orang lain ditahallulin juga. Ya, ini jadi masalah baru lagi ini ya. Nah, jadi silakan yang punya suami yaitu apa? Minta tahallulnya sama suaminya masing-masing ya. Ada yang bilang, "Ustaz, saya nggak ada suami, Ustaz, gimana?" Jangan ke ustadznya juga. Itu kepada siapa? Dia tahallulnya kepada ibu-ibu yang sudah ditahallulkan oleh suaminya. Ya, supaya apa? Supaya tertib semuanya. Ya. Baru yang terakhir adalah tertib. Artinya apa? Mendahulukan yang dahulu. Maka yang pertama adalah kita niat, ya. Kemudian yang kedua, tawaf. Ketiga, sa'i. Keempat, tahallul. Ya. Nah, itu nggak boleh dibalik. Ya, nggak boleh kita sa'i dulu baru kemudian tawaf, ya. Tahallul dulu deh, kemudian baru tawaf, nggak boleh. Maka harus berurutan, ya. Mulai dari niat, ya. Yang kedua adalah yaitu apa? Tawaf. Yang ketiga yaitu ya sa'i, dan yang keempat bertahallul, ya. Maka ini dikatakan dengan tertib, yaitu berurut-urut, ya. Oke, next. Ya. Nah, ini ya, next, ya. Nah, jadi inilah rangkaian ibadah umroh kita, ya, yang insya Allah yang akan kita laksanakan pada tanggal 31 Juli kita, ya, yang akan datang, ya. Dan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, ya. Adapun ketika kita berada di kota Madinah, ya, di kota Madinah adalah yaitu insya Allah kita hari pertama, ya, biasanya datang itu sekitar malam hari, ya. Besoknya baru kita akan ziarah kepada Rasulullah, kita akan ke Raudhah, ya. Jatahnya Raudhah kita cuma 1 kali jatah Raudhah kita, ya. Maka gunakan, jangan sampai apa? Jangan sampai ada yang terlambat, ya. Kenapa? Karena Raudhah itu tidak bisa diulang lagi, gitu ya. Walaupun sekarang ada nusuk, ya, kalau dapatkan nusuknya, kalau nggak dapatkan kita rugi kalau misalnya ke sana tidak bisa berdoa di Raudhah, ya. Maka nanti upayakan kapan kita dapat masuk ke Raudhah, jam berapa, ya, kita harus on time, gitu ya. Kemudian setelah itu, ya, kita akan ziarah ke baginda Rasul Muhammad SAW. Insyaallah, ya, kita bisa berziarah, kita selalu meminta kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya. Itu apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, kita selalu minta kepada Allah, ya, agar apa? Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berziarah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, nanti untuk ibu-ibu akan ada pemandunya, untuk bapak-bapak insyaallah, ya, ada Bapak Kiai Marzuki yang akan memimpin kita semuanya, ya, masuk ke Raudhahnya. Kita bersalam kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, ya. Kemudian kita pun akan ke Baqi, masya Allah. Di Baqi ada sekitar 10.000 sahabat baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, min azwajin Nabi, ya, yaitu apa? Istri si Nabi juga dikuburkan di sana, ya, masya Allah, ya. Hanya 2 yang tidak dikuburkan di sana. Yang pertama ada Siti Khadijah di Ma'la, ya, kemudian Siti Maimunah di Siti Maimunah itu dekat Tan'im di Nawariyah, daerah Nawariyah namanya, ya. Tapi yang lain dikuburkan semuanya di Baqi, ya, termasuk yaitu apa? Anak-anaknya Rasul Muhammad SAW, istri-istrinya Rasulullah, ya, putri-putrinya juga, ya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan, ya. Jadi insya Allah kita juga bisa berziarah ke Baqi, ya. Nah, kemudian setelah itu hari berikutnya biasanya kita akan ziarah di sekitar kota Madinah, ya. Kita akan ziarah ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dalam Islam. Maka disitulah, ya, dikatakan oleh baginda Rasul, man tatahhara fi baiti tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi ka ajri umratin. Barang siapa yang dia sudah wudu dari rumahnya, kemudian dia itu sholat, ya, di Masjid Quba, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah, ya. Kita juga ke Uhud, ya, di Uhud, masya Allah, ya. Kita akan ke sana juga, bagaimana perjuangan baginda Rasul beserta dengan para sahabatnya, ya, dan seterusnya, ya. Jadi insya Allah inilah apa yang dikatakan yang kita dilakukan ketika di kota Madinah. Perbanyak kita bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada di Mekah, perbanyak kita melaksanakan tawaf, ya. Karena satu-satunya yang tidak bisa kita gunakan, satu-satunya yang tidak bisa kita amalkan ketika kita berada di tanah air adalah satu, cuman tawaf, ya. Maka Allah menurunkan 120 rahmat setiap harinya. 60 rahmat diberikan kepada orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sholat di Masjidil Haram, dan 20 rahmat diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah dan berdoa di dalamnya, ya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, menghapuskan dosa-dosa kita, dan insya Allah,
ya. Kita semuanya bukan kali ini kita bisa berangkat, tapi insya Allah tahun-tahun yang berikutnya kita bisa berangkat dengan keluarga besar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik, ini saja yang kami sampaikan ya, semoga bisa memberikan manfaat ya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua ya. Ya, kami kembalikan kepada Mas Ghafur ya, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Haji Ibrahim. Ya, beliau ini sudah malang melintang di dunia perumrah dan perhajian, Masya Allah. Dan kita juga mengharap bimbingan dan juga doanya Pak Haji serta Pak Yai untuk membimbing jamaah Al-Kanza keberangkatan 31 Juli 2025 nanti. Dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Dan sebelum sesi akhir, setelah ini ada materi teknis mulai dari keberangkatan dan juga apa saja yang perlu dibawa nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Ali Hamidi Esos. Mohon pada Bapak Ibu untuk mendengarkan dengan seksama dan bila perlu dicatat. Ini nanti kita juga akan share di grup untuk perlengkapan dan juga keperluan yang akan dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengar bersama paparan dari beliau pada Dr. Haji Ali Hamidi selaku Direktur Utama PT Al-Kanza. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Mas Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Mukarram Ustadz Haji Ahmad Ibrahim, yang kami hormati Pak Kiai yang mungkin saat ini masih sudah bergabung atau masih ada aktivitas di pondok pesantren. Yang kami hormati segenap direksi Al-Kanza, Nur Khomisah, dan kawan-kawan staf Al-Kanza, beserta kami muliakan Bapak Ibu Difur Rahman, Difur Rahim, calon tamu Allah dan Rasulullah SAW yang insya Allah akan berangkat pada keberangkatan tanggal 31 Juli 2025 yang merupakan kloter ketiga di program Umroh 1447 Hijriah Al-Kanza Islamic Tours and Travel. Bapak Ibu Difur Rahman, Difur Rahim, sesuai dengan yang tadi sudah diinfokan, beberapa persiapan yang terpenting kami informasikan bahwasannya program yang akan dilalui oleh Bapak Ibu sekalian adalah program pelaksanaan umroh terlebih dahulu. Ini hal yang perlu disiapkan, yang terutama kami tidak bosan-bosannya untuk kain ihram yang terutama untuk laki-laki, bahwa Bapak Ibu sekalian itu akan digunakan insya Allah bawahannya di Bandara Soekarno-Hatta. Oleh karena itu nanti dipisahkan, mohon untuk kain ihram itu tidak dimasukkan ke dalam bagasi yang besar. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menerima seluruh perlengkapan. Jadi tahapannya sebelum keberangkatan ini mohon di-recheck kembali Bapak Ibu sekalian perlengkapan yang akan dibawa, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apabila dirasa memang diperlukan untuk
cek ke dokter terlebih dahulu, monggo dilakukan. Ya, selain kemarin mungkin sudah semuanya melaksanakan vaksin meningitis dan polio yang memang sudah diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sekaligus arahan dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia. Tadi hal kesehatan yang terpenting diutamakan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya juga administrasi dengan Elkanza, baik dokumen semua sudah diserahkan, dan insya Allah persiapan sampai saat ini semuanya hampir sudah clear. Persiapan visa alhamdulillah sudah printed, sudah keluar. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah memiliki dokumen untuk memasuki Saudi Arabia dengan visa umroh, dan dilanjutkan dokumen paspor nanti akan dibagikan juga di Bandara Soekarno-Hatta, lalu berbarengan dengan dokumen vaksin yang akan dilampirkan juga di paspor. Bapak Ibu sekalian, nanti berkaitan dengan dokumen perjalanan ini mohon diperhatikan, jadi jangan sampai hilang. Terlebih lagi ini program kita pesawat Emirates insya Allah akan menempuh perjalanan dari Jakarta Dubai, lalu dari Dubai menuju ke Jeddah. Oleh karena itu di Dubai ini melihat jamnya memang tidak lama, jadi landing jam 22.40 atau jam 11, jam 12:10 itu sudah take off. Artinya Bapak Ibu hanya mempunyai waktu efektif itu perpindahan gate hanya 30 menit. Oleh karena itu berkaitan dengan dokumen perjalanan mohon diperhatikan, atau seandainya misalkan ada orang tua yang sepuh dan sebagainya, mohon kiranya mengingatkan atau mendampingi sementara terkait dengan dokumen perjalanan. Hal ini memang kita wanti-wanti agar perjalanan Bapak Ibu sekalian di proses transit dari Bandara Dubai agar berjalan lancar dan mudah-mudahan tiba di Jeddah dengan lengkap, sehat walafiat, selamat, dan mudah-mudahan tidak ada masalah dengan dokumen. Oleh karena itu, yang tadi sudah disampaikan bahwasannya di pesawat Bapak Ibu sekalian mohon juga diperhatikan bagi yang baru menaiki pesawat, bahwasannya di pesawat itu tidak diperkenankan memakai air yang terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memakai air di toilet itu secukupnya, tidak bisa seperti yang digunakan dalam kita perjalanan atau di darat. Ya, ada untuk menyiram pun itu menggunakan angin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang baru menaiki pesawat, insya Allah mohon diperhatikan, dan kalau bisa didampingi temannya atau saudaranya supaya bisa proses di pesawat tidak ada masalah. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini persiapan teknis untuk keberangkatan. Jadi kami infokan bahwasannya kita akan take off pukul 17
Di sini pukul 17.40. Jadi kurang lebih waktu maghrib itu kita akan take off. Kapan kita akan kumpul di meeting point, yaitu jam 13.00. Jadi untuk yang area di Cirebon, lalu ada Indramayu dan sekitarnya, itu akan untuk yang awal Cirebon akan berkumpul di Masjid apa, Mas Gofur? Masjid Al-Jabar. Ya, Masjid Al-Jabar itu sudah siap jam ba'da subuh, artinya jam 6. Keberangkatan sudah harus bergerak dari Cirebon. Lalu titik poin kedua yaitu ada di Indramayu. Di Indramayu kurang lebih jam 7 atau paling lambat 7.30 itu sudah bergerak dari Indramayu. Dan selanjutnya jamaah yang area Jabodetabek ataupun sekitarnya itu akan langsung menuju ke Terminal 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di Terminal 3 kita nanti akan ada pengumuman. Tempatnya itu di Resto Pepper Lunch. Pepper Lunch itu ada di Terminal 3 pintu 1. Jadi kalau masuk ke pintu 1 nanti tinggal belok ke kiri. Atau setibanya di Terminal 3, di pintu 1 atau di pintu 2, itu akan ada tim handling El-Kanza yang akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk proses menuju ke meeting point. Jadi kita akan persiapan keberangkatan, baik yang dari daerah maupun di Jakarta, akan berkumpul di resto yang tadi sudah kami sebutkan. Di sana ada persiapan terakhir, lalu ada di sebelahnya itu ada musola. Jadi bapak-bapak khususnya itu bisa mengganti kain ihram yang bawah itu di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi atasannya nanti tinggal diganti di Dubai, atau kalau tidak sempat itu di atas pesawat. Jadi tinggal hanya atasannya saja kain ihram untuk menggantinya. Nah, apakah sudah harus dicopot semua? Tidak harus dicopot semua. Cuman yang bawahan kain ihram bawahan tersebut sudah terpasang rapi, tinggal digunakan, ataupun kalau yang memakai celana ataupun celana pendek dan sebagainya, itu masih bisa digunakan sampai dengan nanti sebelum melaksanakan mikot. Nah, jadi khususnya bapak-bapak mohon disiapkan kain ihramnya yang akan proses berganti insya Allah di Bandara Soekarno-Hatta. Dan jam kurang lebih asar jam 15 kita akan proses masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu insya Allah akan masuk ke proses imigrasi, lalu check-in dan sampai boarding pesawat. Oleh karena itu, sebelum hal ini kami sampaikan bahwasannya juga kepada keluarga ataupun jamaah yang membutuhkan kursi roda, itu hendaknya sudah diinfokan kepada tim kami, bisa melalui Mas Gofur atau staf yang lain, membutuhkan kursi roda di pesawat, gitu ya. Karena proses di Bandara Soekarno-Hatta ataupun di Bandara Dubai, kalau sudah didaftarkan, insya Allah akan disiapkan kursi rodanya oleh kru pesawat. Jadi hal itu yang akan digunakan untuk transfer ataupun proses transit nanti yang mungkin berkebutuhan khusus untuk menggunakan kursi roda, hendaknya diinfokan. Nah, selanjutnya juga program yang umroh tadi sudah diinfokan oleh Ustadz Ibrahim,
Karena tawaf, sa'i, tahallul itu kurang lebih ya jaraknya antara 7 kiloan sampai 8 kilo ya untuk total keseluruhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu-ibu yang sekiranya memang ya juga memang membutuhkan kursi roda atau pendorong, itu juga sudah diinfokan dari tanah air. Karena umroh wajib ini apabila keluarga juga pun yang baru melaksanakan membawa anak ataupun membawa pendamping, itu jalur untuk kursi roda itu tidak sama dengan jalur yang tidak memakai kursi roda, orang normal di bawah. Jadi yang tidak memakai kursi roda itu bisa di halaman pelataran Ka'bah itu melaksanakan tawafnya, tapi kalau yang memakai kursi roda itu harus di lantai 1 atau lantai 2. Itu putarannya itu lebih jauh juga. Oleh karena itu kami menyarankan untuk memakai kursi roda. Memakai kursi roda yang sekaligus jasa mendorong sekaligus mendampingi untuk ibadahnya. Nah, itu kurang lebih 1 kali umroh itu biayanya 1.500.000. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan untuk kerjasamanya Bapak Ibu sekalian bagi yang membutuhkan itu hendaknya menyampaikan kepada kami terlebih dahulu supaya disiapkan. Dan untuk aktivitas di Saudi Arabia, jika memang kesehariannya memakai kursi roda atau memakai alat bantu, tongkat dan sebagainya, itu hendaknya dibawa. Nah, kalau yang membawa kursi roda, nanti pada saat di Bandara Soekarno-Hatta, minta tolong kepada petugas untuk ditaruh di bagasi. Nah, nanti untuk ke pesawatnya, baik ke pesawat di Soekarno-Hatta maupun di Dubai dan di Jeddah, itu akan memakai kursi roda bandara atau pesawat. Oleh karena itu, ini hal yang terkait dengan yang membutuhkan kursi roda. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sekiranya semuanya sudah masih keadaan sehat, mohon membantu juga bila mana ada teman kita, kerabat kita yang membutuhkan gitu ya. Nah, itu bisa saling membantu. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dari Jeddah ini kita langsung proses umroh, itu kita di Mekah 4 malam, jadi ada 2 kali kesempatan untuk melaksanakan umroh. Untuk yang memang memakai kursi roda, kalau seandainya ini hanya cukup sekali, insya Allah sudah cukup. Nah, lalu apabila ada yang ingin membadalkan, tidak melaksanakan sendiri, juga bisa menyampaikan kepada mutawif atau ustadz dengan untuk membantu melaksanakan badal umroh bagi yang yang sudah berniat ataupun ingin dilaksanakan untuk badal umrohnya. Dengan tentunya nanti akan bisa dibicarakan kepada mutawif atau Pak Ustadz untuk biayanya. Oleh karena itu di Mekah ini insya Allah program yang kita berikan 4 malam dan di Madinah 3 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah melaksanakan ibadah umroh itu hanya di kota Mekah, 2 kali prosesi umroh dan ziarah kota Mekah. Lalu di Madinah kita akan ziarah Raudhah dan ke ziarah kota Madinah dan dilanjutkan nanti proses check-out. Jadi insya Allah kita akan terbang lagi dari Jeddah, dari Madinah menuju ke Jeddah, dan Jeddah ke Jakarta. Mungkin itu saja yang kami sampaikan terkait program dan persiapan teknis. Yang terpenting yang membawa alat tajam, gunting untuk tahallul dan sebagainya, itu bisa ditaruh di koper besar.
Tapi yang membawa power bank dan sebagainya itu harus di atas pesawat. Oleh karena itu, kami mengharapkan Bapak Ibu yang koper kecil itu akan dibawa ke atas pesawat, yang kalau suami istri bisa satunya masuk ke bagasi, satunya lagi dibawa ke atas pesawat untuk membawa kain ihram bapaknya. Itu bagi yang sendiri ya, kalau memerlukan kelengkapan ditaruh di koper kecil, mohon dibawa ke atas pesawat. Mungkin saja dari kami. Selebihnya Bapak Ibu yang mungkin masih belum melatih jalan, nah itu boleh dilatih fisiknya, karena ibadah umroh dan atau ibadah haji itu hampir 70% lebih itu mengandalkan fisik. Oleh karena itu, siapkan fisik yang prima, yang sehat. Bapak Ibu sekalian, insya Allah bisa melaksanakan umroh dengan lancar, dan tentunya kita dapat umroh yang sempurna dan mendapat raih umroh yang makbul dan mabrur, dan mendapat ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas penyampaiannya, Pak Haji Ali. Sebelum lanjut untuk mendengarkan Mau'idatul Hasanah dari Pak Yai, kita membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Dipersilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu, boleh, nanti akan dijawab oleh para pemateri dan juga pembimbing. Ya. Silakan aja yang mau bertanya, Ibu Nur. Sudah cukup, Pak. Baik, Ibu. Berhubung Pak Yai sudah hadir, untuk kesediaannya kepada beliau untuk menyampaikan Mau'idatul Hasanah dan juga ditutup dengan doa. Ya. Jadi untuk masukan kepada jamaah kita agar supaya lebih mantap lagi, kita mari dengarkan bersama doa dan juga nasihat dari beliau. Pada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Ahal, padanya dipersilahkan. Sembari menunggu beliau bergabung, nanti info terbaru bisa Bapak Ibu sekalian pantau di grup ya. Nanti barangkali ada yang perlu ditanyakan ataupun ada yang mau disiapkan,
seperti real, kuota roaming maupun kursi roda, nanti bisa menghubungi saya di grup nggih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Travel Al-Kanza, terutama Yai Haji Ibrahim beserta Yai Haji Ali, kemudian Yai Haji Ibnu, Gofur, dan lain-lain. Terima kasih, saya hanya menyampaikan sedikit karena saya baru ikut Zoom ini. Intinya mulai sekarang kita perbaiki niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah. Yang pertama, ikhlas karena Allah, insya Allah semuanya dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, sebelum kita berangkat, kita persiapan, tawakkalna 'ala Allah. Kita bertawakal, ya, berpasrah kepada Allah SWT. Kita titipkan pada Allah. Insya Allah semuanya juga akan Allah berikan kemudahan. Kemudian yang terakhir, kita harus yakin, harus percaya dan mantap. Insya Allah travel ini akan membimbing dengan amanah. Insya Allah, jadi jangan ada hal-hal yang istilahnya hatinya kurang pas. Insya Allah dipaskan dulu lah. Beliau ini akan membawa kita ke amanah yang lebih baik, akan diusahakan dengan diikhtiarkan. Tapi yang penting, intinya kita pasrahkan dulu kepada Allah. Mari sekarang kita tutup dengan doa aja langsung, ya, karena sudah sore. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Wa tarfa'una bi'indaka ala darajat. Wa tuballighuna bisalawayati min jami'il kharati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi akrimna min nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'an karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.